dan muda dan jelas, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat GKM Anugerah yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kita patut bersyukur oleh karena pada minggu ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama. Tentunya ketika kita mengikuti ibadah kita di rumah kita masing-masing, kita mengikutinya dengan sikap hormat kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita menenangkan hati, pikiran kita di hadapan Tuhan. Kebaktian kita pada pagi hari ini bisa kita lakukan dengan dasar pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi serta segala isinya. Dan Tuhan Sang Pencipta itu adalah Tuhan yang sangat setia, memelihara hidup kita dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Hormati bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu anugerah jika
kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah, sekalipun secara online. Belas kasihan Allah lah yang membuat kita ada di tempat kita masing-masing, sambil menatap layar laptop, televisi, atau handphone. Bukan untuk menonton film atau berita, tetapi untuk beribadah kepada Allah kita yang maha suci, yang maha kuasa, yang patut kita puji, Allah Tritunggal yang agung. Mari kita naikkan pujian, suci, suci, suci. Kita muliakan Allah kita. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal patut dipuji. Suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi. Kuasa sempurna, indah dan murni. Kuasa sempurna, indah dan murni. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita datang kepada Allah dengan kerendahan hati kita untuk menyesali dosa-dosa kita, mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Kita pujikan, ku sesal akan diriku. Ku sesal akan diriku, menentang Tuhan selalu. Acaplah lemah imanku, menolakkan kasih-Mu. Dengan congkak kataku, hanya cinta diriku. Dengan congkakku berkata, hanya cinta diriku. Dengan kasih-Mu yang besar, tak
Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus untuk mohon pengampunan dosa atas sikap hati yang seringkali kurang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, di masa-masa yang sulit semacam ini, dan kami sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, seringkali kami bertanya akan kebaikan-Mu dalam hidup kami ini. Ketika kami berdoa sudah sekian lama, seolah-olah Tuhan tidak menjawab kami. Tuhan tidak mengulurkan tangan untuk menolong kami. Sehingga kami meragukan akan kasih-Mu, kami meragukan akan kuasa-Mu yang sesungguhnya mampu untuk menopang kami, mampu untuk menolong kami. Ya Tuhan, ampuni akan sikap kekurang percayaan kami akan kemahakuasaan-Mu. Tuhan, tolong kami, terus berikan iman kepada kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang sedang kami alami, izinkan kami untuk terus bergantung, berharap hanya kepada Dikau, Allah yang besar itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Karena ketika kami mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami bersyukur, kami bermohon. Amin. Berita anugerah diambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikian bunyinya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk memberi salam satu dengan yang lain sambil memberikan tangan demikian, dan dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat Indonesia saat ini, melihat situasi yang kita hadapi, terkadang terbersit dalam hati untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Seringkali kita bertanya, oh Tuhan, mengapa Engkau biarkan keadaan kami seperti ini? Hidup yang semakin sulit, rasanya seperti terjangan badai yang tiada henti. Apalagi jika kita melihat keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, atau bahkan beberapa dari kita sudah mengalami sendiri terjangkit COVID. Namun pujian yang akan kita naikkan mengingatkan kita bahwa hidup kita yang benar adalah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, baik dalam susah, dalam senang, dalam segala hal. Biar badai menyerang dan ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Mari kita naikkan pujian ini. Syukur itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang,
syukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan uraian firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, menyenangkan-Mu. Biarlah syair dari pujian ini mewakili kerinduan kita untuk terus menyenangkan Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan, menjadi hormat untuk kemuliaan-Nya. Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan membaca, mendengarkan uraian firman Tuhan, merenungkan kebenarannya. Bapa yang ada di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk membuka Alkitab, membaca bersama-sama, mendengarkan uraiannya, dan tentunya berusaha untuk menyimpan kebenaran itu dan melakukan di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Mari Roh Kudus tolonglah kami, supaya kami dimampukan untuk bisa mengerti apa yang Engkau maksud firman-Mu ini. Berkati kami semua, tolong kami semua. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami bermohon. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan pembicaraan kita di minggu-minggu ini tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari Lukas pasal 16
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah bendahara yang tidak jujur. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali ketika kita membaca kitab Injil, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus seringkali mengajar murid-muridnya dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu mengandung satu kebenaran. Perumpamaan itu dapat berupa kisah nyata. Perumpamaan itu bisa berwujud ilustrasi atau gambaran. Tapi perumpamaan itu juga bisa berwujud cerita. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ini termasuk cerita itu. Bapak, Ibu, dan saudara, kehistorisan dari cerita ini tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Karena yang penting, Bapak, Ibu, dan saudara, kebenaran yang terkandung di dalam cerita itu. Apa makna cerita itu yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Kita tahu persis, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ini merupakan sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ayat yang pertama, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi ini ditujukan khusus kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada zaman itu seorang kaya biasanya mempercayakan seluruh pengelolaan dari kekayaannya itu kepada seseorang yang disebut sebagai bendahara. Dalam Lukas ini disebut sebagai bendahara.
Seorang bendahara diberi kepercayaan penuh untuk mengelola seluruh harta kekayaan dari tuannya ini. Bahkan bendahara ini seringkali disebut sebagai bagian dari keluarga tuannya ini. Bagaimana cara bendahara itu untuk mengelola keuangannya itu tidak penting. Yang penting ketika mengelola keuangan itu menguntungkan bagi tuannya. Tuannya mendapatkan keuntungan. Biasanya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, supaya tuannya itu untung, biasanya bendahara itu meminjamkan uang yang dipercayakan kepada dia itu kepada orang lain dengan bunga yang sangat tinggi. Bunga yang sangat tinggi. Padahal dalam hukum Yahudi, Bapak Ibu dan Saudara, meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi itu tidak diizinkan. Keluaran 22 ayat yang ke-25. Sehingga ketika seseorang diberi hutang, itu bunganya tidak diperhitungkan di situ, tidak dicatat di situ, tetapi merupakan satu kesatuan dari yang dipinjam dengan bunganya itu. Nanti akan kita lihat bagian ini. Kepercayaan Tuhan kepada bendahara itu sedemikian besar, Bapak Ibu dan Saudara. Namun apa yang terdapat di dalam cerita ini, ternyata bendahara ini salah mengelola keuangan itu. Curang, boros, tidak dijelaskan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, digunakan untuk apa? Tidak dijelaskan. Yang jelas di sana memboroskan uang itu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seharusnya seorang penata layan mengelola harta kekayaan tuannya itu dengan cara yang menguntungkan tuannya. Seharusnya seperti itu. Tetapi ternyata bendahara ini salah mengelola, menghambur-hamburkan uang dari tuannya itu. Ya, ayat yang pertama jelas sekali. Jadi tuduhan kepada bendahara ini tidak bisa diingkari. Betul bahwa bendahara ini melakukan satu kesalahan. Kenyataannya Bapak Ibu dan Saudara, sang penata layan yang adalah bendahara ini yang boros, salah mengelola kekayaan yang dipercayakan kepada tuannya, akan dipecat. Dalam cerita ini Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bendahara melakukan pemborosan. Dan anehnya Bapak Ibu dan Saudara, ketika tuduhan Tuhan ini disampaikan kepada bendahara ini mengakui secara jujur bahwa saya salah. Betul, saya mengelola keuangan itu tidak benar. Tuanku benar ketika menuduh aku itu dengan tuduhan yang benar. Saya salah. Bapak Ibu dan Saudara, bendahara ini tidak dapat mohon belas kasihan tuannya. Dia merasa betul akan segera dipecat dan ada orang lain yang akan menggantikan dia. Kemudian dia berpikir, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana dengan masa depannya nanti? Kalau saya dipecat, dia kemudian berpikir keras. Dia mengatakan di ayat yang ketiga dan ayat yang ketiga itu, Bapak Ibu dan Saudara, ada alternatif yang dia kemukakan ketika dia berdialog dengan dirinya sendiri. Mencangkul aku tidak kuat, kalau aku mengemis aku malu. Biasanya aku bergelimangan dengan harta kekayaan, dengan uang, aku mencangkul, aku tidak kuat, tidak bisa. Tapi kalau aku mengemis aku menjadi malu. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, dia menemukan jalan keluarnya. Apa yang dipikirkannya? Ia mempersiapkan masa depannya dengan harta yang dimilikinya itu, yang dipercayakan kepadanya itu. Bapak Ibu dan Saudara, mempersiapkan masa depan dengan harta yang dipercayakan kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara, bendahara tersebut menyadari kesalahannya. Betul, saya salah. Betul, saya salah. Ia merasa berpikir tidak bisa mengubah masa lalunya itu. Tidak bisa mengubah masa lalunya. Tetapi dia kemudian dapat mempersiapkan masa depannya dengan harta yang ada padanya itu. Ya betul, saya dipecat. Saya tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi saya akan menatap masa depan. Dia memberikan kesempatan itu, mempersiapkan masa depannya itu dengan harta yang ada padanya. Bagaimana caranya, Bapak Ibu dan Saudara? Dia mempersiapkan masa depannya dengan harta yang dipercayakan kepadanya, dengan harta yang ada pada dia itu.
Bagaimana caranya? Kemudian dia memanggil orang-orang yang berhutang untuk mengadakan penghitungan ulang. Dengan harapan suatu saat nanti ketika orang-orang yang saya baiki ini, yang akan saya tolong ini nanti kalau saya dipecat, paling tidak bersedia untuk menampung di rumahnya. Dia bersedia untuk menampung saya di rumahnya. Dia berpikir semacam itu. Kemudian dia memanggil orang-orang yang berhutang untuk mengadakan penghitungan ulang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sana Alkitab memberikan penjelasan kepada kita. Ayat yang kelima, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya, kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jadi yang pertama ada orang yang dipanggil, berapa hutangmu? Berapa yang tercatat itu berapa? 100 tempayan minyak. Menurut ukuran Bapak, Ibu, dan Saudara di zaman sekarang 100 tempayan minyak itu sekitar 4.000 liter. 4.000 liter. Jadi jumlah yang cukup besar. Kemudian bendahara ini mengatakan, kalau begitu tolong ini surat lagi. Tolong ditulis di sana, jangan 100 tempayan, ya, tetapi 50 atau dengan kata lain 2.000 liter minyak zaitun itu. Minyak zaitun itu, mengapa demikian Bapak, Ibu, dan Saudara? Memang karena yang diterima oleh orang itu sebenarnya ketika berhutang itu sesungguhnya hanya 200 liter. Hanya 200 liter Bapak, Ibu, dan Saudara, ya. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya, kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Tulis sekarang 50 tempayan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika bendahara ini memerintahkan orang yang berhutang itu menulis 50 tempayan, itu bukan keliru, tapi karena memang itulah yang sesungguhnya yang diterima oleh orang itu. Tetapi kenapa kok ditulis 100? Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, bunganya itu 100% untuk minyak zaitun ini. 80% itu bunga, yang 20% itu jaminan atau asuransinya untuk menjaga kualitasnya. Atau dengan kata lain, dia sesungguhnya menerima hanya separuh dari yang tercatat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian orang yang kedua dipanggil. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. 100 pikul gandum ini menurut catatan yang saya peroleh Bapak, Ibu, dan Saudara sekitar 25 ton. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain. Ini buat surat hutang lain. 80 pikul, catat 80 pikul. Kenapa? Karena memang 80 pikul itu sesungguhnya yang diterimanya dari bendahara itu. Tapi kenapa kok dicatat 100 pikul? Karena yang 20 itu Bapak, Ibu, dan Saudara merupakan bunganya. Ya, 80 pikul itu sekitar 20 ton. Jadi 5 ton itu bunganya 20% dan jaminan 5%. Jadi dijadikan satu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, bendahara tersebut menyadari kesalahannya. Ia tidak dapat mengubah masa lalunya, tetapi mempersiapkan masa depannya dengan kecerdikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika tuannya tahu apa yang diperbuat oleh bendahara ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat yang ke-8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Tentunya tahu, setelah tahu apa yang dikerjakan oleh bendahara kepada orang-orang yang berhutang itu, tuannya itu mengatakan, memuji bendahara itu yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon yang tidak dapat menolong itu, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat 8 dan ayat 9, inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inti pesan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Ketika tuannya tahu apa yang dilakukan bendahara itu dengan memanggil para penghutang agar setelah dipecat dapat memiliki masa depan, maka tuan itu memuji bendahara itu. Ini pesan
perumpamaan yang terdapat di dalam ayat 8 sampai 9 ini. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesus ya, seperti yang disampaikan oleh tuannya ini, tidak memuji bendahara tersebut karena kecurangannya. Karena sesungguhnya memang sebenarnya dia kepada orang-orang yang berhutang itu tidak curang. Disebut bendahara yang tidak jujur karena di masa lalunya hidupnya memang penuh dengan ketidakjujuran. Tetapi bendahara yang tidak jujur ini bukan dikenakan ketika dia memperlakukan para yang berhutang kepada dia itu. Yesus memuji karena kecerdikannya menggunakan kesempatan itu. Yesus memuji karena kecerdikannya menggunakan kesempatan itu. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menggunakan perbandingan kalau kita memperhatikan ayat 8 dan ayat yang ke-9 itu. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata demikian, bendahara yang tidak jujur itu mewakili anak-anak dunia. Bendahara yang tidak jujur itu mewakili orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana orang-orang dunia, bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini ya, menggunakan kemampuan finansialnya, menggunakan kemampuan uangnya untuk mempersiapkan masa depan. Seharusnya terlebih lagi engkau anak-anak terang yang sudah pasti memiliki masa depan, dan masa depan itu adalah masa depan di dalam kekekalan. Seharusnya kamu menggunakan kekayaan, menggunakan uang itu sebaik-baiknya. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Menggunakan uang itu untuk diinvestasikan di dalam kekekalan, masa depan di dalam kekekalan. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus tidak memuji bendahara tersebut karena kecurangannya, bukan karena kecurangannya. Yesus memuji karena kecerdikannya menggunakan keuangan itu. Bagaimana dia menggunakan uangnya itu untuk mempersiapkan masa depan. Seharusnya orang-orang percaya menggunakan keuangannya itu digunakan untuk menginvestasikan sesuatu yang bernilai kekal. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seperti bendahara yang tidak jujur itu, kita sebagai orang-orang percaya seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan, mempergunakan harta kita untuk mempersiapkan masa depan di dalam kekekalan itu. Masa depan di dalam kekekalan itu. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bukan berarti kalau beramal akan berbuah keselamatan. Ya, kalau kita beramal dengan memberikan kepada orang lain harta kita akan berbuah keselamatan, bukan itu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara, pengelolaan keuangan, pengelolaan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Suatu saat Tuhan akan minta pertanggungan jawab kepada kita dengan apa yang ada pada kita ini. Bapak Ibu dan saudara, mamon yang tidak jujur itu menggantikan kata uang. Mengapa? Uang seringkali dikatakan mamon yang tidak jujur karena uang seringkali membuat orang tidak jujur. Maka dari itu Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Mamon itu nanti suatu saat tidak dapat menolong lagi. Kapan mamon itu, uang itu tidak dapat menolong lagi? Ketika kita meninggal. Diterima di kemah yang abadi, yaitu menyimpan harta di surga. Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 24. Kalau kita membaca dalam bagian ini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur ini. Gunakanlah uang itu sebaik-baiknya. Supaya nanti suatu saat kalau engkau meninggal tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sesuatu yang sudah indah di hadapan Tuhan sudah kamu kerjakan. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
ketika kita melihat seperti ini, Mamon itu tidak bisa menolong ketika meninggal. Ini adalah suatu keniscayaan. Apa yang ingin Tuhan ingatkan untuk kita? Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk apa melalui pelajaran ini, melalui perumpamaan ini, Bapak Ibu dan Saudara. Dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, paling tidak kita diingatkan agar kita menggunakan kesempatan yang kita miliki itu dengan bijaksana. Dengan bijaksana. Secara tidak langsung Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Mamon itu suatu saat tidak dapat menolong. Artinya apa? Suatu saat setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini akan meninggal. Kesempatan untuk menjalani hidup ini tidak datang 2 kali, 1 kali. Maka gunakan sebaik-baiknya dengan sangat bijaksana. Dengan sangat bijaksana. Bapak Ibu, kalau kita membaca teks kita tadi dari Lukas pasal 16 tadi, kita mendapati seperti bendahara itu. Keadaan sulit itu seringkali memaksa kita untuk memikirkan masa depan. Ketika keadaan baik-baik saja, seringkali kita tidak sempat untuk berpikir tentang masa depan itu. Khususnya masa depan kekekalan itu. Hidup saya baik-baik saja. Tetapi ketika menghadapi kesulitan, seringkali kesulitan itu memaksa saya Bapak Ibu dan Saudara untuk memikirkan masa depan di dalam kekekalan itu. Dalam hal ini adalah memiliki dengan bijaksana pengelolaan keuangan itu. Pengelolaan keuangan itu. Demikian juga dengan kita seringkali keadaan sulit, keadaan terpojok memaksa kita untuk mengevaluasi diri. Kalau ada hal yang keliru diperbaiki. Hubungan kita dengan Tuhan, penggunaan keuangan kita. Kemudian memikirkan masa depan. Suatu saat Mamon itu tidak dapat menolong. Artinya kita akan meninggal dunia. Bagaimana dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan itu, apakah sudah digunakan dengan bijaksana atau tidak? Penggunaan uang. Teks kita ini sebenarnya berbicara khusus tentang uang Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi bisa dikembangkan dengan waktu, dengan talenta-talenta, dengan kemampuan-kemampuan. Mungkin ada orang yang berpikir, Pak, di tengah-tengah masa pandemi, masa yang sulit seperti ini, berbicara tentang uang, sesuatu yang riskan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan tetap harus disampaikan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini, semua orang mengalami kesulitan. Bagaimana dengan penggunaan keuangan kita? Apakah kita menggunakan itu secara bijaksana? Secara bijaksana. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk apa? Setia di dalam menggunakan kekayaan materi itu. Mungkin ada orang yang berkata, saya tidak kaya Pak, saya tidak punya kekayaan materi. Betul, kalau kita selalu membandingkan apa yang ada pada kita dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, selalu kita akan berkata bahwa saya tidak kaya. Itu ada orang yang lebih kaya. Kalau orang yang kaya pun dibandingkan dengan orang yang lebih kaya akan berkata, saya belum kaya. Kekayaan yang dimaksud di sini Bapak Ibu dan Saudara, itu adalah apa yang ada pada kita sebagai bagian dari pemberian Tuhan untuk kita nikmati. Apa yang ada pada kita sebagai bagian dari pemberian Tuhan yang kita nikmati. Kita harus setia menggunakan kekayaan itu Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus sangat peduli dengan cara kita menggunakan uang itu. Mari kita dengan benar menggunakan uang itu. Apakah selama ini Bapak Ibu dan Saudara betul seperti tadi saya sampaikan, semua orang dalam kondisi yang susah, semua orang dalam kondisi yang sulit, tetapi biarlah apa yang ada pada kita, ya, seminim yang bisa kita kelola Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan yang tidak tertahankan, apakah kita juga mau untuk merelakan apa yang ada pada kita ini kita ulurkan untuk memberikan pertolongan kepada mereka, menginvestasikan uang itu Bapak Ibu dan Saudara untuk sesuatu yang menolong orang lain. Kalau kita perluas Bapak Ibu dan Saudara, di tengah-tengah keadaan yang sulit semacam ini dan kita tidak tahu kapan akan berakhir, apakah pekerjaan misi juga akan terus bisa berlanjut? Pekerjaan misi yang memerlukan dukungan doa, dukungan tenaga, dukungan
dana, apakah juga bisa masih berlanjut? Apakah juga masih bisa berjalan dengan baik? Dari mana dukungan itu? Kalau bukan dari kita sebagai orang-orang yang percaya. Mengingat apa yang ada pada kita dipercayakan oleh Tuhan, kita akan menggunakannya itu dengan setia, menginvestasikan kepada sesuatu yang sifatnya kekal. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, di dalam Tuhan sepenuhnya mengabdi kepada Allah dan tidak mendua hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, wajarlah jikalau di masa-masa yang sulit seperti saat ini, hati kita dicengkeram dengan kecemasan, hati kita dibelenggu, dicengkeram dengan kekhawatiran akan keuangan kita. Sehingga seolah-olah Bapak, Ibu, dan Saudara, maaf, seringkali dalam perjalanan hidup kita dilumpuhkan dengan persoalan keuangan ini. Sehingga mata kita tidak mampu untuk melihat akan pemeliharaan Tuhan. Tidak mampu untuk melihat belas kasihan Tuhan, topangan kasih setia Tuhan yang terus-menerus tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Ini tidak gampang, ini sulit Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena memang realitanya kadangkala kita memang terpojok-jok, terjepit-pit Bapak, Ibu, dan Saudara. Seolah-olah sudah tidak ada daya lagi. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, kita meragukan akan kasih setia Tuhan itu. Sehingga kita juga mempercayakan akan uang itu. Ada orang yang berkata bahwa segala sesuatu, uang bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatunya memerlukan uang. Betul, tetapi kalimat itu juga bisa menjadi jebakan. Kalau tidak ada uang, maka tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan dalam bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat yang ke-13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Siapa tuan itu? Tuhan dan mamon yang tidak jujur atau uang itu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi seperti saat ini janganlah sampai melumpuhkan hati kita. Melumpuhkan hati kita untuk apa? Untuk tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah seberapapun berkat yang Tuhan percayakan untuk kita, mari kita kelola dengan penuh syukur. Mari kita kelola untuk diinvestasikan kepada hal yang sifatnya kekal. Dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita dan memberkati kita, sehingga kita memiliki satu sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, supaya kita bisa mengelola keuangan kita, apa yang ada pada kita, dengan hikmat bijaksana yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami. Suatu saat Engkau gunakan firman-Mu ini untuk menolong kami menggunakan harta kekayaan apa yang ada pada kami sebagai pemberian-Mu itu dengan tepat, menginvestasikan kepada hal yang sifatnya kekal. Terima kasih karena apa yang ada pada kami juga Tuhan izinkan untuk kami nikmati, untuk kami gunakan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Tetapi tolonglah kami, sadarkan kami, supaya kami tidak melulu untuk memikirkan kebutuhan kami, tetapi juga kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kami. Pelayanan gereja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami bermohon kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilahkan untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah sekian lama tertunda, maka pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti peneguhan Bapak Lukman sebagai penginjil penuh waktu di GKIM Jemaat Anugerah. Namun sebelumnya, Penatua Teddy Immanuel sebagai anggota BPS dari GKIM Jemaat Anugerah akan membacakan keputusan Badan Pekerja Sinode GKIM. Dipersilahkan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKIM Anugerah. Mewakili Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Immanuel, saya akan membacakan surat keputusan sebagai berikut. Surat keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Immanuel. Keputusan nomor 19 /6 Romawi /GKIM /2021 tentang peneguhan Saudara Lukman sebagai penginjil GKIM. Menimbang tata laksana pasal 52 tentang pemanggilan dan peneguhan pendeta atau penginjil, evangelis. Mengingat kebutuhan akan seorang penginjil atau evangelis di GKIM Jemaat Anugerah, memutuskan meneguhkan Saudara Lukman sebagai penginjil atau evangelis dalam lingkup sinode GKIM dengan basis pelayanan di GKIM Jemaat Anugerah. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Bandung, 18 Juli 2021. Atas nama Badan Pekerja Sinode, Ketua Umum Pendeta Dedi Prasetyo, Sekretaris Umum Evangelis Gunawan. Mohon kesediaan Bapak Lukman untuk maju ke depan mimbar. Saya akan membacakan titah dan mengajukan beberapa pertanyaan. Tuhan Yesus berkata, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Markus 10 ayat yang ke-45. Saudara telah dipanggil melayani Tuhan dan sesama, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 12-13. Karena Kristus adalah kepala gereja dan kita semua adalah anggota tubuh Kristus, Allah telah memberikan kepada jemaatnya karunia-karunia sedemikian rupa sehingga dapat melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka. Pada hari ini sesuai dengan tata gereja GKIM bahwa setiap jabatan gerejawi wajib dilakukan upacara peneguhan
Maka selaku hamba Tuhan, saya telah diberi mandat dari majelis jemaat setempat, yaitu GKIM Jemaat Anugerah Surakarta, untuk menanyakan kepada saudara yang terpanggil memangku jabatan penginjil atau evangelis, supaya di hadapan Allah dapat menyatakan jawaban atau pernyataan sesuai dengan janji dan pengakuan yang sebenarnya. Ada 3 pertanyaan, mohon setiap pertanyaan dijawab dengan tegas. Apakah saudara bersedia menunaikan tugas jabatan gerejawi ini dengan rajin, tertib dan setia, baik dalam tugas besar maupun kecil, dengan rendah hati, lemah lembut dan panjang sabar, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu dan memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan segenap hati. Apakah saudara bersedia menjadi teladan bagi orang-orang percaya sesuai dengan nasihat Rasul Paulus? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurahanmu. Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan segenap hati. Yang terakhir, apakah saudara bersedia tunduk kepada tata gereja GKIM, dan bila terdapat sesuatu yang perlu ditegur atau dikenakan disiplin gereja dalam iman dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, apakah saudara mau dan rela untuk mematuhinya? Bagaimana jawaban saudara? Ya, dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Dipersilahkan untuk berlutut, Bapak Lukman. Bapak, Ibu, dan saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dipersilahkan untuk bangkit berdiri, dipersilahkan untuk menaikkan doa bagi Bapak Lukman yang akan melayani bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Lukman, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya meneguhkan engkau ke dalam jabatan sebagai penginjil atau evangelis. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, engkau dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan yang dapat bekerja sama dengan rekan-rekan hamba Tuhan, dengan majelis, dengan orang-orang yang melayani di gereja ini, dan juga dengan jemaat. Janganlah engkau berbuat seolah-olah engkau mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah engkau menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Amin. Masih berdiri, dipersilahkan Pak Lukman berdiri untuk menghadap ke jemaat. Bapak Teddy Immanuel sebagai wakil dari majelis akan menyerahkan piagam peneguhan dan surat keputusan untuk penginjil. Dipersilahkan. Ya, dipersilahkan duduk Pak Teddy. Pak Lukman masih berdiri. Jemaat masih dalam posisi berdiri. Rasul Paulus berkata, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
kita menyambut seorang pelayan baru di tengah-tengah jemaat kita, yaitu penginjil Lukman. Dan marilah kita menyambutnya dengan bertepuk tangan bersama-sama. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara dipersilahkan untuk duduk. Bapak Lukman juga dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada liturgos. Pagi ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan datang langsung ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan kantor gereja, atau dengan scan QR, dan yang ketiga bisa juga dengan transfer melalui rekening BCA. Ayat yang akan menghantar kita untuk memberikan persembahan adalah dari Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mari kita hantarkan persembahan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah yang baik dan setia. Pagi ini kami datang menghaturkan persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kami persembahkan dengan penuh syukur di hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini menjadi sarana pelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Berilah hikmat kepada majelis yang mengelolanya sehingga persembahan ini bisa disalurkan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan satu pokok doa syafaat. Kita akan mendoakan pelaksanaan PPKM darurat supaya dipatuhi seluruh lapisan masyarakat sehingga angka jumlah terinfeksi COVID-19 dapat ditekan. Mari kita naikkan doa syafaat ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, saat ini anak-anak-Mu datang, mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa kami yang sedang dalam masa pandemi, yang membuat kehidupan kami menjadi sulit. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi ini, salah satunya dengan penerapan PPKM darurat di Jawa dan Bali untuk menekan laju pertambahan yang terinfeksi COVID-19. Doa kami agar Engkau menolong supaya setiap masyarakat patuh terhadap aturan ini. Tolonglah ya Bapa, agar masyarakat yang masih diizinkan beraktivitas dapat mematuhi protokol kesehatan secara disiplin. Kami hanya bisa mohon belas kasihan Tuhan, belas kasihan-Mu ya Bapa, untuk bangsa kami, untuk kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya, pujilah Dia malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melanjutkan perjalanan hidup kita sambil terus mengingat akan kesetiaan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Dan terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih setia dari Allah Bapa, belas kasihan dan kemurahan dari Allah Anak, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk, dipersilahkan untuk bersaat teduh. Kebaktian selesai.